Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Insyaallah malam hari ini kita tuntaskan sedikit lagi kisah Hindun ketika berbaiat masuk Islam kepada Nabi, yang mana di saat itu juga ada suaminya Abu Sufyan. Lalu kita masuk ke kisah yang baru, yaitu Perang Hunain. Di pertemuan sebelumnya sedikit saya singgung prosesi Nabi ketika membaiat para wanita. Nabi tidak memegang tangan mereka, ya, hanya lewat ucapan saja. Ketika Nabi berkata kepada mereka, abayi'kunna ala alla tusyrikanna billahi syai'an. Aku membaiat kalian wahai para wanita untuk tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Mendengar kalimat ini, Hindun enggak komen, meneng. Fabai' amaran nisa ala alla yusyrikuna billahi syai'an. Maka ingatlah kalian para wanita, jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Hindun masih menang. Wala tasriqan, dan kalian wahai para wanita jangan nyolong, jangan mencuri. Seketika Hindun ketrigger. Dia seperti disindir Nabi, padahal Nabi nggak tahu apa-apa dengan kasus dia. Nabi nggak tahu di situ ada Hindun, ya kan? Kalaupun Nabi tahu di situ ada Hindun, baiat ini kan tujuannya untuk semua wanita, bukan hanya untuk Hindun. Tapi Hindun merasa kayaknya baiat ini buat gue doang ini. Nah, ini yang sering terjadi apa? Banyak yang baper dunia medsos. Banyak yang baper di dunia medsos. Ketika ada sebuah postingan nasihat tentang larangan A atau larangan B, tiba-tiba ada yang nge-share ulang tapi dengan kalimat yang melawan gitu ya. Gak semua orang kali begitu. Lah, kan bukan ente yang disebut di postingan itu gitu loh. Ini yang terjadi kepada Hindun ketika Nabi katakan jangan curi, jangan nyolong. Hindun merasa disindir. Akhirnya dia ngomong, Inna Aba Sufyan rajulun syaih. Gimana gua nggak nyolong? Abu Sufyan suamiku tuh pelit bin mencukil, al-mediti. Abu Sufyan tuh orang yang pelit. Akhirnya Nabi tahu, oh ada Hindun toh di sini. Lalu Hindun berkata, ya Rasulullah, fa inna ana usibat mimma lahu hanat. Ya Rasulullah, boleh enggak aku mengambil hartanya Abu Sufyan itu diam-diam? Ya. Boleh enggak aku mengambil harta Abu Sufyan itu diam-diam? Akhirnya awalnya Hindun yang kesindir, tapi kebongkar aibnya Abu Sufyan di depan orang ramai lagi ya.
Maka Abu Sufyan merasa apa? Dipermalukan. Lalu untuk mengembalikan harga dirinya, Abu Sufyan berkata, "Wa ma asabat fahuwa laka halalan, fahuwa laki halalan." Mohon maaf. Apapun yang telah engkau ambil sudah aku halalkan. Jadi ketika Hindun berkata, "Abu Sufyan suamiku pelit," tiba-tiba sepasukan emak-emak itu melototi Abu Sufyan. Dan kalau sudah emak-emak nyerang, udah nyerah aja deh. Ras terkuat di muka bumi kok dilawan. Abu Sufyan ke pojok nih, ya, dipelototin emak-emak. Kenapa? Karena sejatinya Abu Sufyan itu berharta, kaya. Lah kok medit karo bojone dhewe. Maka Abu Sufyan dalam rangka membersihkan namanya, dia berkata apa? Apapun yang telah engkau ambil halal. Ini belum menyelesaikan masalah. Kenapa? Yang diambil Hindun kan udah lewat. Mau dia bilang juga haram, ya tetap udah habis kan begitu. Yang jadi masalah adalah gimana besoknya, apakah kau masih pelit atau tidak. Maka karena suami istri ini tengkar di depan umum, Rasulullah berkata, "Wa innaki la Hindun." Oh, alah ini Hindun toh. Tak kira sapa. Ya. Qalat, "Na'am." Maka Hindun berkata, "Betul ya Rasulullah, sayalah orangnya." Maka kemudian Nabi berkata kepada Hindun, ya, engkau boleh mengambil harta suamimu tanpa sepengetahuannya. Wah, ini mak-mak senang ini. Engkau boleh mengambil harta suamimu tanpa sepengetahuannya, apa-apa yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu. Apa-apa yang mencukupi. Nabi kasih batasan loh ini ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mungkin di sini ada yang kena musibah suaminya pelit. Solusi dari Nabi ada. Boleh ngambil harta suami diam. Namun sebatas apa? Sebatas kebutuhan pokok. Sekolah anak ongkosnya, SPP-nya, kebutuhan rumah gasnya, berasnya, minyaknya, tempe tahu telurnya, uang listriknya, uang pamnya kalau ada air pam dan sejenisnya. Boleh dicuri harta suami itu, boleh. Karena itu sesuatu kebutuhan pokok. Namun ingat engkau wahai para suami, ya, jangan sampai loyal di luar namun pelit di dalam. Makanya pengeluaran harta di dalam kebaikan ada 3 pembahagian. Pengeluaran harta di jalan kebaikan itu ada 3. Pengeluaran harta dalam kebaikan ada 3 klasifikasi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Battal. Yang pertama yaitu nafkah wajib. Untuk siapa?
untuk diri sendiri, kemudian anak istri, kemudian orang-orang yang berada di bawah tanggungan, orang-orang yang berada di bawah tanggungan. Dan inilah pengeluaran harta yang paling baik. Ini pengeluaran harta yang paling baik. Untuk diri sendiri, untuk anak istri, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk yang di bawah tanggungan kita. Setelah itu baru kita tunaikan apa? Zakat. Di sini ada zakat fitrah. Di sini ada zakat mal. Ternyata kalau masih ada sisa, baru sini tunaikan apa? Sedekah. Jangan sampai jadi lelaki yang begitu royal untuk sedekah, tapi begitu pelit untuk anak dan istri. Kalaupun mau bersedekah, kata Nabi, sedekah yang paling afdol, yang paling berhak untuk menerima sedekahmu adalah anak istrimu. Ya, maka nggak boleh hukumnya. Seorang suami, seorang ayah, dia loyal untuk teman-teman main tenis mejanya, dia loyal untuk teman-teman goesnya. Ya kan, goes rombongan 10 sepeda. Biasanya kalau habis goes kan mampir kemana? Nyoto, ya kan? Sepedaannya 5 kilo, nyotonya nyoto babat. Sama aja kan? Bro, antang wes. Maaf boy. Wah, aku rangkut. Wes, salah boy. Maaf boy. Tak bayarin. Giliran makan soto sama istri sama anak, soto tok ya, orang nganggo tempe, orang nganggo usus. Ya, padahal istri anak itu yang lebih berhak. Maka tidak boleh seorang laki-laki pergi, bahkan untuk tujuan dakwah yang katanya dakwah sekalipun, tapi membiarkan dan meninggalkan anak istrinya dalam keadaan miskin. Mah, anak-anak, ayah mau berdakwah dulu 1 bulan. Ini ayah tinggal untuk kalian 500.000. Lah cuma 500.000 ya? Iya, 2 jutanya pakai untuk berdakwah selama sebulan. Wah, ini ayah yang jahil, bodoh. Istrimu yang telah berbakti kepadamu, melayanimu, menerimamu, paling berhak dia mendapatkan apa? Kebaikan dari kita. Ya. Baru setelah terpenuhi mereka, tunaikan zakat, baru keluarkan sedekah. Ya, nah, jangan sampai kebalik, doyan sedekah tapi pelit sama anak istri. Kita lanjutkan. Lalu Nabi juga berkata kepada kaum wanita, la yaznin, janganlah kalian berzina. Faqalat, Hindun berkata, au taznil harrah, enggak mungkinlah wanita merdeka baik-baik itu berzina. Faqala, Nabi berkata lagi, wala yaqtulunna auladahunna, dan janganlah kalian membunuh anak kalian. Mendengar ucapan Nabi ini, Hindun marah. Apa kata Hindun? Rabbinahum sigharan
wa qataltumuhum kibaran. Apa kata Hindun? Kami capek-capek melihara anak kami dari kecil, udah gede kalian bunuh. Ini Hindun mangkel. Nabi tadi katakan apa? Janganlah kalian membunuh anak kalian. Apa kata Hindun? Loh sopo yang bunuh anak itu? Kami capek-capek menggedekkan sampai begitu gede kalian yang bunuh. Karena anaknya Hindun, Hanzalah, meninggal. Mati di perang apa? Badar. Yang membunuh siapa? Prajurit kaum muslimin. Makanya ketika Nabi katakan, jangan kalian bunuh anak kalian, Hindun emosi. Loh siapa yang bunuh anak kami? Kami yang merawat dari kecil, begitu gede kalian loh yang bunuh. Maka mendengar ucapan Hindun ini, Umar tertawa sambil telentang. Umar tertawa sampai badannya apa? Tadi Umar berdiri mengawal Nabi nih, dikawal Nabi, kan Umar kan pengawal Nabi kan waktu bayan itu kan. Mendengar ucapan Hindun, Umar ketawa kepingkel-pingkel sampai apa? Telentang, mules perutnya Umar. Rasulullah pun tertawa melihat polahnya Umar bin Khattab. Itulah kisah terakhir dari Fathu Makkah. Sekarang kita masuk ke Perang Hunain. Perang Hunain. Perang Hunain adalah tahapan ketiga dalam kehidupan Nabi. Tahapan pertama dari mulai dakwah sembunyi-sembunyi, terang-terangan sampai hijrah ke Madinah. Tahapan kedua hijrah ke Madinah sampai pembebasan kota Mekah. Tahapan ketiga, jadi pelajaran kita sudah sedikit lagi nih. Mungkin 10 sampai 15 kali pertemuan lagi khatam. Ya. Lumayan ya, berapa tahun baru selesai ini? Perang Hunain yang ketiga, tahapan ketiga adalah Perang Hunain sampai Nabi wafat. Perang Hunain sampai Nabi wafat. Perang Hunain nama lainnya adalah Perang Ghazwa Hawazin. Perang Bani Hawazin. Ini nama lainnya, ya. Tolong putranya dong. Perang Hunain ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Apa yang menjadi pemicunya? Yang menjadi pemicunya adalah ketika Nabi SAW mendapatkan kabar-kabar gitu ya, mendapatkan informasi, tapi informasinya masih selentingan-selentingan gitu, bahwa orang-orang Arab Bani Saqif, Bani Hawazin, dan sebahagian kelompok-kelompok kecil sisa-sisa orang Arab yang masih musyrik dan belum mau masuk Islam, itu mereka berkumpul. Ya, mereka berkumpul. Mereka bersatu, yang mana tujuan mereka untuk menyerang kota Madinah. Maka untuk memastikan perkara ini, untuk memastikan info ini, Nabi kemudian mengirim mata-mata. Yang mana mata-mata ini Nabi tugaskan untuk menyusup ke barisan musuh, menyamar. Ini tentu resiko mati ya, kalau ketahuan langsung mati. Maka dia menyusup ke barisan musuh, ya, mencari informasi tentang aktivitas mereka. Setelah dapat info ini kemudian dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena informasinya sudah valid, informasinya sudah benar, maka Nabi kemudian
memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang Bani Hawazin, sehingga terkumpullah waktu itu prajurit 12.000. 10.000 prajurit yang dibawa Nabi ketika membebaskan kota Mekah, 2.000 lagi orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, orang 2.000 ini yang nanti bikin masalah. Ya. Yang baru masuk Islam ini yang nanti bikin apa? Masalah. Karena mereka baru masuk Islam, ya kan? Belum tahu, belum kuat akidahnya, belum kuat imannya, belum tahu adab-adabnya. Baru masuk Islam, kemudian ada panggilan jihad. Mereka nanti yang bikin apa? Masalah. 2 kali mereka bikin masalah di perang Hunain ini. Maka kaum muslimin pun berangkat. Sementara musuh dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Malik bin Auf, yang waktu itu baru berusia 30 tahun. 30 tahun adalah usia pertengahannya syabab. Usia di mana dia ingin memimpin namun agak sedikit keras kepala. 30 tahun itu karakternya. Ya. Usia berapa? 30 tahun. Maka Malik bin Auf memutuskan untuk memerintahkan para prajurit membawa seluruh harta benda mereka, kendaraan-kendaraan mereka, anak mereka, istri mereka, semuanya dibawa. Kira perang apa harap campervan? Mau perang apa mau piknik RT ini? Anak bojo kok digowo nih. Jadi dibawa semuanya. Setelah pasukan ini berada di lembah Autos, salah seorang prajurit senior yang bernama Duraid bin Simmah, orang yang sudah tua dan buta, namun dia 40 tahun lebih pengalaman di medan perang. Ya. Dia heran ini. Kita ada di mana? Lalu Malik bin Auf berkata, di lembah Autos. Tapi kenapa yang aku dengar suara kambing, suara bayi yang merengek minta mimi ASI, suara anak yang kejar-kejaran sama temannya. Suara apa ini? Kata Malik bin Auf, ini suara hewan-hewan ternak dan keluarga dari para prajurit. Aku perintahkan mereka untuk membawanya. Maka Duraid bertanya lagi, loh untuk apa kau perintahkan mereka membawa anak istri mereka? Ini kan kita mau perang. Ngapain kau suruh mereka bawa harta-harta mereka? Kita mau perang ini. Kalau kita menang, kan kita sibuk membawa harta rampasan perang, butuh kendaraan. Sementara kendaraan kita sudah penuh dengan anak istri kalian. Gimana kita bawa harta rampasan perang kalau kita menang? Dan kalau kita kalah, maka anak dan istri kalian akan menjadi tawanan perang. Kembalikan mereka ke kampung halaman, katanya Pak tua ini, katanya Duraid. Maka Malik bin Auf berkata, tidak wahai bapak yang sudah tua renta, ya, aku perintahkan para prajurit untuk membawa anak istri mereka supaya mereka ketika perang nggak kabur, tidak melarikan diri. Kenapa? Di belakang mereka ada anak dan istri. Kalau kami kabur, anak istri kami diambil, supaya mereka berperang sampai mati. Ini maksudnya Malik bin Auf. Namun Duraid berkata, wahai anak muda, kamu ini daun hijau, sementara Pak Demo ini ranting pohon yang telah jatuh ratusan tahun menjadi pupuk. Pengalamanku panjang wahai anak muda, dan setauku membawa anak dan istri ketika perang adalah sebuah kesalahan fatal. Akan tetapi Malik bin Auf yang sudah dikuasai oleh egonya,
nggak mau dinasehati, ya kan? Nah gini, orang kalau sudah merasa baik sulit diperbaiki, ya kan? Katanya Ustadz Syafiq Reza, orang kalau sudah merasa benar sulit untuk dibenarkan. Maka Malik bin Auf berkata, enyahlah engkau wahai bapak tua, justru engkau yang harusnya kembali pulang. Siapkan saja batu nisanmu sendiri. Maka Duraid emosi, kan, dia marah karena diejek oleh seorang anak muda. Lalu Duraid berkata, inilah seburuk-buruk hari bagi kalian. Jadi Duraid sudah memprediksi, ya, kekalahan kaumnya dan harta mereka akan dirampas. Ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi sebelum meletusnya perang Hunain. Kejadian yang pertama, tatkala sudah di lembah Autas tadi, Malik bin Auf mengirim mata-mata untuk menyelidiki pasukan kaum muslimin. Namun baru beberapa ratus langkah gitu, ya, beberapa menit, tiba-tiba 14 orang mata-mata ini lari terbirit-birit kembali ke markas, kembali ke tenda. Malik heran, kenapa kalian cepat balik? Kan aku tugaskan mencari informasi. Lalu kata mereka, kami berpapasan dengan sekelompok laki-laki yang berpakaian serba putih dan menunggang kuda yang warna putih. Demi Allah, ya, lebih baik kami mengundurkan diri daripada kami melewati mereka. Kami pasti mati. Pertanyaannya, siapa sekelompok laki-laki putih yang menunggang kuda berwarna putih ini? Siapa? Malaikat. Para malaikat. Ya. Sementara dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa mereka adalah jin yang baru saja masuk Islam, ya, jin yang baru saja masuk Islam. Namun pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang pertama, bahwa sekelompok laki-laki ini adalah malaikat. Pelajaran akidah. Malaikat laki-laki atau perempuan? Jawabannya, malaikat tidak berjenis kelamin. Tidak. Malaikat tidak disifati laki-laki, tidak disifati perempuan. Makanya malaikat itu tidak dibekali Allah syahwat, hanya akal saja. Dan itulah sebab kenapa malaikat senantiasa taat, gak pernah bermaksiat dan tidak berketurunan. Pertanyaan berikutnya, lalu kenapa setiap malaikat muncul menampakkan diri sebagai seorang laki-laki? Gak sebagaimana di film-film, malaikatnya betina, pakai baju tank top, sleeveless, bawa anak panah, kerjaannya nyomblangin. Itu bukan malaikat. Malaikat tidak pernah sekalipun menampakkan diri berwujud sebagai wanita. Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya karena memang wanita bukan hidup di jalanan. Karena memang wanita tugasnya bukan untuk sering tampil dan menampakkan diri. Yang tugasnya untuk tampil dan menampakkan diri adalah laki-laki. Malaikat aja tahu loh, laki-laki itu petarung di luar rumah, wanita petarung di dalam rumah. Maka malaikat gak pernah menampakkan diri sebagai seorang wanita. Ini menunjukkan kepada kita bahwa
Di kalangan orang Arab waktu itu pun wanita memang bukan untuk sering-sering apa? Keluar. Ya. Kemudian kejadian yang kedua, ketika pasukan mau berangkat, beliau meminjam 100 baju besi dan 100 ekor onta milik Sofwan bin Umayyah. Akan tetapi qadarullah, 20 ekor onta milik Sofwan bin Abi Umayyah ini mati sebelum apa? Berangkat perang. Ontanya sudah di tangan Nabi ya, FYI. Nabi kan sewa nih, Nabi sewa pinjam. Waktu itu Sofwan bin Umayyah masih musyrik. Nabi pinjam 100 baju perang dan 100 ekor onta miliknya Sofwan bin Umayyah. Udah diambil nih, udah terjadi akad apa? Pinjam meminjam. Nah, udah dibawa. Tilalah ya qadarullah, sebelum berangkat ontanya apa? Mati sejumlah 20 ekor. Nah, secara hukum fikih bagaimana ini? Apakah si peminjam wajib mengganti atau tidak? Maka di dalam fikih muamalah, barang siapa yang meminjam sesuatu kepada pihak lain, maka barang tersebut menjadi milik sementara dengan hak sementara. Saya ulangi, barang siapa yang meminjam suatu barang kepada pihak tertentu, maka barang tersebut menjadi milik sementara dan hak sementara. Dah, apapun yang terjadi kepada barang yang dipinjam tersebut, maka si peminjam wajib menggantinya. Inilah sebab mengapa kita harus hati-hati ketika minjam motor temen. Karena yang namanya minjam, ketika Anda kembalikan, kembalinya harus seperti awal. Sementara kalau Anda pinjam motor, bensinnya kelong arah, kelong. Bensinnya berkurang itu. Yang kita pinjam motornya, yang kita habis pakai sebagian bensinnya, betul nggak? Nah, sebagai seorang muslim, salah satu akhlak mulianya adalah wara. Wara itu apa wara? Berhati-hati. Karena aneh pinjam motornya, tapi bensinnya habis pakai, maka aneh harus ganti bensin. Masalahnya yang terpakai mungkin cuman 3.000 perak, 1/4 liter atau setengah liter. Bagaimana cara menggantinya? Ya konversikan aja lah ke rupiah, kurang lebihnya lah. Kalau di sana sini bensinnya berapa. Ahsan lagi kalau Anda isi 1 liter. Misalnya tangki kawannya tinggal setengah tangki ya kan, Anda pinjam jarak tempuh PP 10 kilo. Ada 10 kilo adalah saya kasih, kemudian lebihannya hadiah. Itu jauh lebih ahsan daripada si pemilik motor ngedumel di belakang. Tuh kan, ini si Juki kalau dipinjemin motor nggak pernah ngisi bensin ya. Yang lebih parah lagi, Anda pinjam dalam keadaan motornya jalan, Anda kembalikan dalam keadaan bensinnya sekarat, yang punya mau make ngadat di jalan. Ini zolim banget ini. Udah mau berangkat kuliah, jam mepet, bensin teh. Wah si Juki saya ngilih motor aku iki jen.
Maka Nabi SAW berkata kepada Safwan, wahai Safwan, ontamu 20 ekor mati, aku ganti. Berapa totalnya? Nah, lihat Nabi ya. Padahal yang dipinjam ini orang musyrik ya. Dan waktu itu Safwan bin Umayyah sebagai orang musyrik di Mekah itu keadaannya sudah terjepit. Sudah terjepit. Yang lain sudah masuk Islam, dia belum. Safwan kaget loh ya. Ini Muhammad dalam posisi menang loh. Dalam posisi berkuasa penuh, sementara diriku dalam posisi terjepit. Dia pun minjam ini, aku sebenarnya nggak mau pinjemin, tapi karena menurutku dia punya kuasa, aku dalam keadaan terjepit, wes tak pinjemi. Ternyata 20 ekor ontaku mati. Aku kira Muhammad ya istilahnya pura-pura nggak tahu gitu loh, atau mentang-mentang berkuasa ya kan, ontamu mati, harus lah anggap ayo. Nabi datang, wahai Safwan, mohon maaf 20 ekor ontamu mati sebelum kami berangkat. Saya ganti berapa totalnya? Mau ganti cash atau mau ganti hewan onta juga? Safwan langsung terhenyak. Bagaimana mungkin musuhku yang lebih punya kekuasaan saat ini dibandingkan diriku, yang dulu aku mencacinya, memakinya, menyiksanya dan kawan-kawannya, ternyata meminjam hartaku rusak mau dia ganti. Safwan terbuai dengan akhlak Nabi. Maka Safwan berkata, "Tidak usah ya Rasulullah. Anggaplah itu tebusan atas dosa-dosaku di masa lampau. Dan izinkan aku membaiat dirimu agar aku masuk Islam." Safwan masuk Islam gara-gara akhlak Nabi loh. 17 tahun Nabi berdakwah pakai dalil, sama Safwan gak mempan. Tahun ke-18 berdakwah pakai akhlak, kena. Maka sekali lagi jemaah sekalian, tidak setiap orang mau tunduk kepada kebenaran lewat dalil, ya kan? Tapi banyak orang tunduk kepada kebenaran lewat bagusnya akhlak. Ini kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, pada esok harinya, sore hari ya, salah seorang mata-mata Nabi yang menunggang kuda kembali dari mata-mata, kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mengamati bukit ini dan sekitarnya, dan aku melihat Bani Hawazin dan Bani Saqif berangkat dengan membawa ternak-ternak, domba-domba dan keluarga mereka." Maka Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya. Lalu beliau berkata, "Itu adalah harta rampasan kita besok, insya Allah." Nabi tidak lupa mengucapkan insya Allah. Masih ingat jemaah sekalian? Rincian mengucapkan insya Allah, mudah-mudahan masih ingat. Ada di papan tulis ini waktu itu. Ada masih ingat? Pertama, lupa kan? Wajib. Kapan? Orang tersebut mengucapkan insya Allah memang berniat untuk apa? Memenuhinya, berharap pertolongan dari Allah. Wajib mengucapkan insya Allah, ibadah jadinya. Yang kedua apa? Insya Allah yang menipu. Dia mengucapkan insya Allah, tapi niatan dari awal nggak mau ngelakukan. Yang ketiga bermaksiat, insya Allah untuk perbuatan dosa. Misalnya cowok WA ceweknya kan, si cewek yang jemput dia jam segini, insya Allah beb, nah, itu insya Allahnya dosa. Allah.
2 menit ya, saya minta waktu. Insya Allah Nabi katakan kepada para sahabat ketika laporan bahwa orang-orang Bani Saqif, Bani Hawazin membawa anak harta mereka ke medan perang. Nabi katakan, itulah ghanimah kita besok, ghadan insya Allah. Ini yang terluput sekali pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman berkata, malam ini akan aku jima 100 istriku, 100 istriku, dan dari rahim mereka akan lahir setiap rahim mereka melahirkan laki-laki yang kelak akan menjadi panglima perang, tanpa mengucapkan insya Allah. Apa yang terjadi kemudian? Dari 100 wanita ini, 100 istri ini, tidak ada yang hamil kecuali 1. Dan yang 1 ini pun melahirkan bayi yang lumpuh total. Jadi sekelas Nabi Sulaiman saja tidak bersandar kepada Allah, insya Allah, Allah langsung kasih teguran. Ya, apalagi kita aja mas sekalian, apapun planning kita, rencana kita, sebagus apapun rundownnya, ya udah jelas tuh, jam segini, berangkat jam segini, semua udah jelas, udah tertata rapi. Jangan lupa ucapkan insya Allah. Semahal apapun sekolah anak kita yang kita daftarkan biayanya, SPP-nya demikian mahal, guru-gurunya demikian hebat, programnya bagus-bagus, jangan lupa ucapkan insya Allah. Nak, engkau akan belajar di sini jadi anak yang baik, anak yang saleh, semoga Allah memberkahi insya Allah. Karena kita manusia cuma bisa apa? Merencanakan. Adapun yang menentukan Allah Azza wa Jalla. Ya, barakallahu fiik, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.